Halo, Assalamualaikum. Di video kali ini, sesuai judul, saya akan membahas hasil pemakaian dan pengujian terhadap sebuah smartphone dengan prosesor yang saya favoritkan belakangan ini. Prosesor atau sering disebut chipset karena biasanya sudah satu set dengan chip modem, GPU, hingga ISP memang vital ya perannya pada sebuah smartphone. Meski tetap saja kita tidak bisa melupakan peran dari aspek-aspek yang lain. Tebak dong, apa sih prosesor favorit saya? Cluenya adalah prosesor 5G dan dari Qualcomm. Kalau Anda menjawab Snapdragon 8 Gen 1, maka Anda belum mengenal saya cukup lama. Saya bukan gamers berat, bukan juga mereka yang suka menyunting video di smartphone dan foto-foto juga hanya secukupnya. Dengan pola penggunaan yang lebih banyak untuk sosmed kelas berat, berbalas email dan chat, streaming banyak konten, rasanya saya lebih butuh baterai dengan daya tahan panjang dan juga layar bagus. Tidak mengesampingkan performa ya tentunya, namun beberapa kali menjajal Snapdragon 8 Gen 1, rasanya karakternya itu kurang cocok dengan pola pakai saya tadi. Snapdragon 778G rasanya lebih pas buat saya dan ya, ini adalah jawabannya. SoC ini performa puncaknya masih bisa diajak ngegas, main PUBG tanpa ngedumel gitu ya, bisa. Multitasking dengan semua medsos yang saya kelola, email, WhatsApp, transportasi online, saya nggak ada masalah. Apalagi di smartphone Android zaman now kan, selain RAM-nya memang besar-besar, ada tambahan virtual RAM juga. Begitu juga di Vivo T1 Pro 5G ini. Smartphone Vivo baru yang cuma dijual online ini jadi smartphone resmi kesekian yang menggunakan Snapdragon 778G. Total smartphone yang memakai chipset ini di Indonesia memang masih dalam hitungan jari saja. Dan Vivo T1 Pro 5G jadi salah satu yang termurah. Tergantung dari seberapa murah, kamu bisa dapat Samsung Galaxy M52 5G melalui promo di berbagai e-commerce. Jadi antara kedua itulah ya yang termurah. Nah, tidak banyak kendala yang bisa membuat saya menahan Anda yang hendak meminang smartphone ini. Seminggu lebih dalam genggaman, nyatanya smartphone ini mampu membuat saya tak ingin segera beranjak ke uji coba ponsel selanjutnya. Pastilah banyak yang menyayangkan drop notch di layarnya. Percayalah, hal itu hanya akan mengganggu apabila kerjamu hanya menatap layar sambil menunggu notifikasi yang sepi dan jarang masuk. Atau kalau kamu adalah si tukang adu HP terkeren di circlemu. Kalau benar dipakai, tidak banyak terasa perbedaannya ya dari layar dengan punch hole. Ingat, layar ini panelnya AMOLED dengan refresh rate 90Hz, mendukung HDR10+, dan juga kecerahannya hingga 1300 nits yang sangat usable di luar ruangan. Mau menyayangkan loudspeakernya yang mono, silakan saja. Saya sendiri baru bisa pakai loudspeaker ini saat sendirian di rumah. Selain itu, mesti pakai TWS earphone. Bahkan sebetulnya saat saya sendiri, saya lebih senang menyambungkannya ke Bluetooth speaker. Saya titip ke teman-teman di public space kurang-kurangi ya menyetel konten menggunakan loudspeaker. Takutnya mengganggu kenyamanan orang lain. Di indoor pun kalau bukan di rumah sendiri perlu perhatikan kenyamanan bersama juga ya. Satu yang mungkin bisa jadi kelemahan hakiki dari ponsel ini adalah ketiadaan slot memori eksternal. Mengingat sejauh ini varian yang dijual hanya satu, yaitu dengan RAM 8GB dan storage-nya 128GB. Bagi sebagian pihak, storage segitu mungkin tidak cukup. Alasan utama saya memfavoritkan Snapdragon 778G adalah konsumsi dayanya yang tak rakus, meski sebetulnya performa puncaknya cukup tinggi. Dan total usage plus screen on time yang saya hasilkan dengan Vivo T1 Pro 5G ini semakin menguatkan fakta tersebut. VantageOS juga terus berbenah, termasuk sekarang sudah bisa geser ke aplikasi sebelumnya dengan swipe ke samping di sisi bawah bagian layarnya. Yang belum ada adalah blokir akses ke kamera dan mikrofon yang sebetulnya merupakan fitur bawaan dari Android 12. Semoga di versi VantageOS selanjutnya, fitur privacy ini bisa lebih diakomodir ya. Dan untuk kamera, seri T ini masih senada karakternya dengan seri Z dahulu. Jelas masih belum bisa setara seri V apalagi seri X. Namun untuk level harganya, segini masih sangat keep up. Color Science Vivo masih ada di sana. Foto-foto dan video yang siap diunggah ke media sosial adalah hasilnya.
Hasil foto-fotonya cukup stand out, silahkan disimak di akhir video ini. Catatan khusus saja bahwa seringkali hasil kameranya itu terlihat jauh lebih bagus di layar smartphone-nya dibanding ketika dibuka di monitor PC ataupun laptop. Dan untuk perekaman video yang walaupun sudah punya dua level stabilisasi dan juga punya frame rate 60 fps di Full HD, rasanya hasilnya masih belum bisa diandalkan untuk berkonten serius-serius. Namun masih sangat usable untuk kegiatan sehari-hari dan sekali lagi bermedsos ria. Saya sendiri senang-senang saja mengabadikan momen keluarga dengan ponsel ini. Jadi tolong catat ya jika Anda memang sedang mengumpulkan niat dan juga dana untuk meminang smartphone ini. Anda wajib melihat dulu hasil foto dan videonya di akhir video ini. Dan saya akan tetap bertahan dengan Snapdragon 778G favorit saya ini, tapi di Samsung Galaxy M52 5G. Videonya sampai di sini ya. Link penjualan eksklusif dari Vivo T1 Pro 5G ini ada di deskripsi video ini. Thanks for watching. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stabilisasi mati Full HD 30 fps. Kelihatan ya, rada goyang. Ya. Mau ke Lestari, hayu. Standar stabilization dipegang dua tangan. Iya nak. Dorong. Kayu dong. Ultra stabilization. Stabil. Kerasa banget. Tinggal dicek detail ya. Tetap kaya dan tajam nggak? Apa nak? Apa?
Dorong pakai R. Mangga, mangga. Dedek. Dedek. Dari kota Cimahi. Pelan-pelan. 4K 30 fps dan stabilization on. Kita lihat. Lumayan ya, lumayan banget. Ultra stabilization. Dedek. Dedek. Lagi di mana, Dek? Kita ke Mami. Standar stabilization. Steady face di Full HD 30 fps, bikin cropping sih ya, kurang wide. Apa, Dek? Kayu. Kayu. Tuh lihat. 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 Tanpa steady face lebih lebar kelihatan. Ada backlight, wajah tetap terang karena tanpa masker juga kali ya. Silakan disimak audionya sambil jalan. Dadah, Dedek. Oh bisa, nggak usah didorong. Non, Bu, saya obat YouTube.